7 alasan kenapa Sadly pilih Pak Anies. Alasan yang pertama, ingin memiliki presiden yang representatif dan bisa dibanggakan. Ya, sudah saatnya negeri kita Indonesia memiliki pemimpin yang bisa bergaul secara setara dan mampu meyakinkan dunia internasional. Terlebih, setelah Presiden Joko Widodo dari awal menjabat tahun 2014 sampai mau selesai masa jabatannya sekarang, secara berturut-turut tidak pernah satu kali pun menghadiri secara langsung sidang umum PBB dan selalu mewakilkannya kepada Wakil Presiden atau Menteri Luar Negeri. Presiden Joko Widodo juga terlihat sangat sering mewakilkan kepada para menterinya ketika harus berinteraksi dengan wartawan dan para pejabat asing. Padahal, kemampuan bergaul secara internasional itu tentu sangat penting, apalagi untuk seorang presiden. Karena kualitas seorang presiden atau kepala negara tentu adalah etalase penilaian terluar bagaimana negara lain atau dunia internasional memandang kualitas negara kita. Dan harus diakui, Pak Anies sangat cocok untuk kriteria itu. Beliau lulus S2 dan S3 di Amerika, pernah berkarir di sana, cakap dalam bergaul, sudah diakui kontribusinya secara internasional sedari lama, sangat mengandalkan kemampuan berdiplomasi dan tidak mengedepankan sikap emosional serta baperan. Artinya, andai beliau terpilih menjadi seorang presiden, maka beliau bisa genuine mewakili dirinya sendiri, bisa berdialog dan menulis naskahnya sendiri, bisa memperjuangkan ide, kepentingan, serta argumentasinya sendiri, tanpa perlu dibatasi dengan hadirnya penerjemah. Dan itu semua tentu akan jadi nilai tambah luar biasa bagi negeri kita. Sehingga outputnya negeri kita tidak akan terisolasi, melainkan justru membuka lebih banyak lagi peluang yang baik dan menguntungkan. Alasan yang kedua, butuh perubahan dan rindu keadilan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, kebebasan berpendapat dan kehidupan berdemokrasi di negeri kita ini semakin lama semakin menurun. Hukum kita rasakan semakin sering tebang pilih, harga-harga semakin naik, pajak semakin mencekik, ketimpangan semakin menjadi-jadi, utang negara dan bunganya semakin melambung tinggi, dan lain-lain. Hingga cita-cita berbangsa kita, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, untuk semua itu seolah semakin jauh dari jangkauan. Sehingga karenanya, perubahan dan keadilan jelas menjadi sesuatu yang amat sangat kita butuhkan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan dari 3 paslon yang ada, Sari menganggap yang paling layak untuk dititipkan amanah guna mewujudkan perubahan dan keadilan, itu paslon nomor 1 lah pilihan terbaiknya. Alasan yang ketiga, jelas track recordnya dan bukan pemimpin karbitan. Ya, Pak Anies ini adalah sosok yang terang benderang rekam jejaknya. Dokumentasi terkait kehidupan masa kecil, siapa kawan sekolahnya, di mana bersekolahnya, dan lain-lain bisa dengan mudah kita cari. Kita juga tidak perlu berdebat terkait di mana kuliahnya, asli atau tidak ijazahnya, apa gelarnya, dan lain-lain. Dokumentasinya bisa kita cek sendiri. Ya, beliau sewaktu SMA sudah terpilih menjadi ketua kepengurusan ketua OSIS seluruh Indonesia, meraih beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Pada tahun 1992 terpilih menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM, meraih beasiswa Summer Course di Sophia University Tokyo, Jepang, meraih beasiswa S2 dan S3 di Amerika, penggagas gerakan Indonesia Mengajar, menjadi rektor Universitas Paramadina di usia 38 tahun, dianugerahi Gerald Marianov Award tahun 2004, dinobatkan sebagai 100 intelektual publik dunia tahun 2008, meraih penghargaan Young Global Leaders tahun 2009, masuk dalam 20 tokoh pembawa perubahan dunia tahun 2010, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang beliau dapatkan sebelum terjun ke dunia politik. Setelah masuk ke dunia politik, tentu lebih jelas lagi berbagai prestasinya, seperti berhasil mengangkat peringkat Kemendikbud yang dipimpinnya, berhasil membongkar data kelebihan pembayaran, dan menyelamatkan uang negara sebesar 23 triliun yang sudah terlanjur dianggarkan APBN. Walaupun justru anehnya setelah itu beliau di-framing sedemikian rupa dan diberhentikan dari jabatannya. Demikian juga ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, di mana beliau sukses menghadiahkan Jakarta 5 peringkat WTP secara beruntun dari BPK. Padahal WTP ini tidak pernah sekalipun diraih 3 gubernur sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Jarot. Beliau juga sukses menghadirkan JIS dan Formula E yang sebelumnya selalu diejek, diperolok, dan dianggap tidak akan berhasil. Ya, selama 5 tahun memimpin Jakarta, Pak Anies dan Provinsi DKI Jakarta memang jadi langganan meraih prestasi dan penghargaan. Itu membuktikan bahwa beliau pemimpin yang jelas track recordnya dan bukan pemimpin karbitan. Alasan yang keempat, Pak Anies tidak otoriter, biasa dengan perbedaan dan keragaman. Ya, Pak Anies punya rekam jejak terdidik sedari kecil. Ibunya seorang profesor dan guru besar, kakeknya adalah seorang diplomat, sekaligus pahlawan kemerdekaan, yang punya jasa besar dalam proses diakuinya negara Indonesia secara de jure oleh dunia internasional. Pendidikan karakter yang didapat dari internal keluarganya dan pendidikan serta pengalaman organisasinya itulah yang turut mewarnai karakter Pak Anies, sehingga menjadi pribadi yang tidak otoriter dan biasa dengan perbedaan serta keragaman. Sehingga tidak aneh ketika beliau memimpin DKI Jakarta,
beliau banyak dipuji dan diapresiasi oleh banyak pihak, bukan hanya oleh golongan mayoritas, tapi juga yang dianggap minoritas selama ini. Alasan yang kelima, punya sikap, punya nyali, dan punya pendirian yang jelas. Ya, punya nyali itu tentu tidak harus selalu ditunjukkan dengan cara berteriak-teriak, wajah yang galak, atau kata-kata yang kasar, dan Pak Anies membuktikan itu. Beliau menunjukkan itu ketika menutup tempat hiburan Alexis, ketika menghadapi para oligarki terkait reklamasi, termasuk tetap berani dengan prinsipnya ketika berhadapan dengan intervensi Pak Luhut, sang menteri sekaligus purnawirawan jenderal yang biasanya ditakuti itu. Tentu tidak semua pemimpin bisa dan berani melakukannya. Namun Pak Anies sudah berhasil membuktikan bahwa beliau bisa dan punya nyali untuk itu. Alasan yang keenam, Pak Anies bukan sosok tak tersentuh, beliau hidup biasa dan membaur seperti kita. Kalau kita lihat berbagai dokumentasi, Pak Anies itu rumahnya ternyata masuk gang yang hanya cukup satu mobil, terbiasa hadir dalam acara tetangganya, dan berinteraksi dengan mereka. Pak Anies juga ternyata mendidik anak-anaknya untuk bisa melakukan hal yang sama. Padahal, sebagai seorang mantan rektor, mantan menteri, mantan gubernur, dan calon presiden, mungkin bisa saja beliau pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih dalam segalanya. Namun beliau tidak melakukan itu, dan itu tentu layak kita apresiasi. Ya, sudah saatnya kita punya sosok pemimpin yang tidak segan untuk bisa biasa dan membaur seperti kita. Bukan hanya pemimpin pencitraan ketika punya kebutuhan, tapi justru menghilang ketika dibutuhkan. Semua hal tadi adalah pilihan sikap yang arif dan layak kita semua contoh. Sehingga apabila beliau bisa terpilih dalam Pilpres kali ini, maka itu tentu akan jadi pelajaran amat sangat baik bagi kita semua. Pelajaran bahwa ternyata semua orang bisa naik ke kursi tertinggi kekuasaan tanpa harus nepotisme, tanpa harus melanggar aturan, tanpa harus dibantu paman, tanpa harus dikampanyekan presiden, bahkan tanpa harus jadi mantu atau anak presiden terlebih dahulu. Alasan yang ketujuh, tepat sesuai kriteria pemimpin yang negeri kita butuhkan sekarang. Ya, selain punya pendidikan yang tinggi, kemampuan diplomasi yang mumpuni, dan terbiasa memecahkan masalah dengan dialog, penuh kehati-hatian dan mengayomi, Pak Anies juga sudah terbiasa dengan perbedaan dan keragaman. Dan dari segi pengelolaan emosi, beliau juga kita saksikan bukan tipe pemimpin yang emosional. Jadi adik-adik sekalian, kalau lihat korupsi itu, praktek ini akan hilang. Sebentar lagi ini akan dianggap primitif. Hari ini masih praktek, harus diperangi. Harus diperangi. Tapi kita tahu ini primitif. Karena itu kita semua harus menjadi rombongan yang beradab. Lawannya primitif kan? Ini primitif ini. Pasti akan hilang. Nah, menuju ke sana sekarang sederhana aja dah. Dengan ada alat digitalisasi, kalau punya utang di bank, ngemplang, ketahuan seumur hidup. Nggak bisa lari lagi sekarang. Dulu masih bisa. Nanti ke depan kita akan punya criminal record. Orang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, tetap ketahuan. Kalau sekarang melanggar di Magelang, pindah ke Banten, nggak ada yang tahu. Mencuri di Banten, pindah ke Magelang, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena belum terjalin jadi satu. Sebentar lagi terjalin. Dan ini sekarang dunia tuh bergerak ke arah sana dengan kecepatan yang lebih dari diduga banyak orang. Karena itu praktek-praktek penyimpangan makin hari makin terekam. Jadi yang membuat orang nanti taat itu bukan semata-mata moral. Karena itu kita harus membangun itu dari sekarang. Kebiasaan untuk jujur, kebiasaan untuk membedakan mana milik saya dan mana bukan milik saya. Dan itu latihannya sejak kecil. Jadi saya ini kalau ada koruptor itu kan sering dibilang sudah sekolahnya tinggi, S1, S2, S3 kok masih korupsi. Sebetulnya soal korupsi itu bukan S1, S2, S3, TK-nya di mana? Lah iya TK-nya, karena ini ya, teh ini milik siapa? Itu diajarinya di TK. Yes. Pendidikan dasar usia dini itu diajari untuk menghormati milik orang lain itu di usia dini. Bukan kalau S1, S2 itu diajari nulis dan penelitian, karya ilmiah itu S1, S2. Tapi kalau membedakan milik saya dan bukan milik saya, itu usia dini. Jadi kalau ada koruptor, tanya TK-nya di mana? Barangkali nggak ikut TK dulu itu. Karena itu diajarinya di sana. Nah, adik-adik, ini nanti ada, dan pendidikan yang paling memberikan manfaat terbesar itu pendidikan usia dini, bukan universitas, bukan SMK. Pendidikan usia dini itu bukan kata Anies, itu orang yang mengatakan ini adalah seorang ekonom yang dia mendapatkan hadiah Nobel karena bisa membuktikan secara matematis, secara finansial bahwa pendidikan dengan return on investment terbesar itu pendidikan usia dini. Namanya James Heckman, nanti boleh di Google. James Heckman itu terima Nobel, dan dengan ketemuan itu bisa mengatakan pada seluruh menteri keuangan se-Indonesia, sedunia. Kalau se-Indonesia cuma satu menteri keuangan.
sedunia. Jangan remehkan pendidikan usia dini, karena itulah yang menentukan karakter. Nah, PR kita kalau mau mendidik usia dini, nanti baru merasakannya itu 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, panjang tuh. Tapi insya Allah kita bisa ke sana. Jadi pertanyaan dari Dr. Rahman tadi, jaga optimisme, kerjakan yang positif. Langkah apa yang diayunkan, kerjakan yang positif, betul-betul kerjakan yang positif. Dan jangan biarkan penyimpangan melenggang tak ditantang. Ya kalau ada penyimpangan jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Jadi kira-kira nuansa itu yang harus ditumbuhkan di kita, sehingga Indonesia kita bisa menjadi lebih baik. Nah, dari semua, insya Allah nanti yang di sini jadi pemimpin. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dami ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 ya. Beliau ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena pada saat menjadi gubernur Jakarta teman-teman, banyak sekali isu-isu miring ya terhadap Pak Anies Baswedan. Pak Anies selalu dikatakan intoleransi lah dan sebagainya teman-teman. Padahal itu pendukung-pendukung yang mungkin kebablasan, pendukung-pendukung yang tidak bertanggung jawab ya. Nah kali ini toleransi yang dilakukan Anies itu ya terlihat jelas. Bagaimana umat beragama ya saling rukun dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana kalau kita melihat teman-teman, Anies menjadi menteri pun ya banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau kerjakan ya. Yang beliau selalu berikan kepada anak-anak kita teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan sebagai capres pun ya banyak sekali program-program yang sangat baik teman-teman. Dulu Jokowi dengan revolusi mentalnya, sekarang Anies dengan gagasan perubahan. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat jitu. Dan gak heran ya, per hari ini Anies itu masih menjadi capres terkuat lah ya, 2029. Ya beliau bukan pejabat publik teman-teman. Beliau itu bisa dikatakan orang yang hanya di luar pemerintah, yang oposisi lah. Tapi beliau mampu bekerja untuk masyarakat di luar pemerintah. Membantu masyarakat buat jembatan dan sebagainya. Anies yang tidak punya jabatan publik per hari ini pun itu malah dikritik, disindir teman-teman. Beliau bukan pejabat publik ya. Kok ada termul yang kemudian orang-orang tertentu yang menyindir, mengkritik Anies, masyarakat ya kan. Dan ini kan lucu ya. Lucu sekali teman-teman. Dan apa yang Anies kerjakan per hari ini syukurnya didukungnya, dibela oleh para pendukungnya ya kan, para anak-anak Abah teman-teman. Dan kita yakin bahwa 2029 nanti Anies akan maju sebagai capres, walaupun mungkin ini menurut saya ini tidak mudah ya, tidak mudah sekali teman-teman. Namun saya yakin Anies mampu ya, akan ada partai yang membawanya untuk maju teman-teman, melenggang ke Pilpres. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.